shit. We are ordering you to land. What the fuck? Perkenalkan, ini adalah Barry Seal. Barry yang diperankan oleh Tom Cruise adalah seorang pilot muda berbakat dari maskapai TWA, salah satu maskapai besar di Amerika. Dan ini adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang petualangan Barry Seal. Barry, yang saat itu baru menjadi co-pilot, memiliki usaha sampingan sebagai penyelundup cerutu dari Kuba. Profesinya mendukung untuk mendapatkan kemudahan akses sebagai kurir barang selundupan. Tapi usaha sampingan ini ternyata tidak semulus yang dia kira. Suatu ketika, Barry ditemui oleh Monty yang mengaku sebagai agen CIA, menyatakan tahu semua tentang operasi penyelundupan. Monty menawarkan usaha yang lebih menguntungkan baginya. Barry ditawarin sebuah pesawat terbang kecil pribadi yang didaftarkan atas nama perusahaan dengan kepemilikan namanya Independent Avionics Consultant, perusahaan yang bergerak pada bidang pengantaran atau kurir. Tugas Barry menyampaikan laporan intel, foto aerial tentang daerah-daerah yang diincar oleh CIA. Monty menyampaikan jangan sampai orang tahu kalau dia kerja untuk CIA, bahkan itu Lucy istrinya. Pulang ke rumah, Barry menyampaikan idenya untuk keluar dari maskapai dan bekerja sendiri. Lucy nggak percaya begitu saja dengan ide Barry. Lucy menganggap Barry tidak cocok menjadi pengusaha dan menyayangkan pekerjaan Barry yang sudah bagus di DWA. Barry yang balik kerja akhirnya membulatkan tekad untuk keluar dari maskapai yang dianggapnya tidak memberikan harapan untuk berkembang. Oktober 1978, Barry mulai menjalankan tugas sebagai intel CIA. Saat itu, konflik perang dingin Amerika dengan Soviet sedang masa puncaknya. Soviet sedang membangun negara proksi di bagian selatan Amerika dengan cara membackup milisi pemberontak dan menggunakan negara-negara kecil di Amerika Selatan. Barry bertugas mengambil foto camp lokasi para milisi dari Guatemala hingga Honduras. Pekerjaan yang cukup berisiko, hingga Barry masih belum mengatakan kenyataan kepada Lucy kalau dia sudah keluar dari maskapai. Suatu hari, Lucy melahirkan anak kedua. Barry menyatakan ingin mendapatkan kenaikan komisi untuk mendukung naiknya kebutuhan rumah tangga mereka. Monty hanya tersenyum dan mengatakan Barry nanti akan dapat. Monty juga menambahkan tugas baru kepadanya, yaitu sebagai kurir yang mengantar uang dan mengambil data intel dari Kolonel Noriega, yang nantinya terkenal sebagai Jenderal Noriega di Panama City. Hingga suatu hari di Kolombia tahun 1980, dia dijemput oleh Carlos yang kemudian diketemukan dengan Jorge. Barry bingung mengapa dia dijemput paksa. Jorge menyatakan ingin kerjasama dengan Barry bersama pesawatnya yang telah malang melintang di daerah tersembunyi dari Amerika Serikat menuju Amerika Selatan. Barry terkejut bagaimana Jorge tahu. Jorge hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia juga tahu kalau Barry adalah anak buah CIA. Jorge meminta tolong Barry untuk menjadi kurir produk mereka dengan imbalan $2.000 per kilogram. Ini dia yang dimaksud uang tambahan dari senyum si Monty. Jorge, Carlos, dan Pablo adalah trio kartel Medellin yang terkenal di zamannya. Suatu pekerjaan yang gak bisa ditolak. Di samping bayaran yang menggiurkan, kalau menolak berarti kematian di hadapan. Karena mereka gak ingin sindikat mereka ketahuan. Barry menghadapi kesulitan lain, yaitu kondisi landasan yang pendek dan di dataran tinggi yang membuat aksi tinggal landas pesawat dengan berat muatan akan kesulitan untuk terbang. Jorge mendesak untuk terus menambahkan muatan. Barry menolak karena berat muatan sudah mencapai 300 kilo yang harusnya berat aman di 200 kg. Barry memberikan pilihan, mau barangnya aman terbang atau jatuh sia-sia. Jorge tetap menambahkan hingga 680 kilo dan Barry akhirnya bisa lolos tipis dari kecelakaan. Dengan berbekal peta bocoran dari Monty, Barry bisa menghindari pantauan radar pasukan penjaga pantai dan bea cukai. Saat tiba di wilayah Amerika, Barry menurunkan muatan dengan cara dijatuhkan dari pesawat di tempat yang disepakati. Setelah itu, untuk menyamarkan bau, dia menyiramkan cairan pemutih di pesawat. Dengan begini, pengiriman sukses. Jorge puas dengan pekerjaan Barry dan memintanya lagi. Tapi, tiba-tiba rumah mereka digeruduk tentara yang menyebabkan semua orang ditahan. Sementara Jorge, Carlos, dan Pablo keluar dengan mudah, Barry masih tertahan di penjara. Monty datang menjemputnya dan mengatakan bahwa DEA mengendus pekerjaan Barry dan akan menyergapnya di rumah. Barry yang panik meminta tolong Monty. Monty hanya menyarankan untuk segera pergi dari rumah dan menuju Mina, Arkansas. Barry yang sampai di rumah subuh meminta Lucy dan anaknya untuk segera mengemas barang-barang untuk segera pindah. Tepat hampir saat polisi datang, mereka sudah pergi dari rumah. Mina,
kota kecil yang hanya berpenduduk kurang dari 3.000 orang. Sesampainya di rumah tujuan, Barry dijemput oleh Monty menuju sebuah bandara kecil. Monty menjelaskan bahwa semua yang ada di bandara sampai ke rumah adalah milik Barry. Barry mendapatkan tugas baru sebagai kurir senjata bagi Contra di Nicaragua. Saat itu, Nicaragua sudah dikuasai rezim Sandinista yang merupakan pemerintahan komunis. Rakyat Amerika yang masih trauma akan kekalahan di Vietnam menolak perang terbuka dengan mengirim tentara ke Nicaragua. Presiden Ronald Reagan yang gak punya pilihan meminta CIA menjalankan cara yang sama seperti Soviet, yaitu perang proksi. Mereka mendukung dan memfasilitasi milisi pemberontak yang bernama Contra. Tapi ternyata Jorge sudah menanti saat pengiriman senjata di Nicaragua. Dia bersama pemimpin Contra, Adolfo. Adolfo menyatakan Contra belum tertarik dengan perang. Mereka hanya ingin cari cuan dulu dengan alasan persiapan perang. Jadi senjata yang Barry kirim ke Contra akhirnya dikirim ke Kolombia, kartel Medellin. Dari kartel, Barry bawa muatan menuju Contra di Nicaragua. Sesampainya di Nicaragua, Contra melanjutkannya melalui kapal ikan menuju Miami, Amerika. Begitu pula seterusnya, Barry bolak-balik Kolombia, Nicaragua mengirim muatan. Dan mampir isi bensin di Panama dengan pengamanan kolonel yang sekarang menjadi Jenderal Noriega. Kadang juga Barry membawa langsung muatan dari Kolombia menuju Amerika. Pekerjaan ini sungguh intens sehingga Barry merekrut 4 orang pilot baru, Pete, Stan, Bill, dan Bob. Hingga kemudian Monty datang lagi memberikan proyek baru, yaitu membawa milisi Contra datang ke Amerika untuk dilatih menjadi tentara di lahan Barry. Barry tanpa bisa mengelak, mengiyakannya. Tahun 1982, kegiatan bisnis Barry melambung tinggi. Orderan Monty untuk pengiriman senjata dan milisi meningkat. Begitu pula pengiriman produk kartel juga meninggi. Dan pekerjaan mengambil foto intel pun masih dilakoni. Semua komunikasi dilakukan melalui telepon koin dan pager. Penerimaan cuan pun tak terkira. Barry sampai bingung menyimpan kekayaannya. Dari uang dan emas di lemari, gudang, dikubur di kebun, di kandang kuda, hingga buat perusahaan dan bank fiktif di Mena. Kehidupannya melesat, berpesta pura layaknya para sultan. Hingga suatu saat, adik Lucy datang, GB, si beban keluarga, yang barusan dipecat karena nggak becus kerja. Barry sebenarnya malas dan ingin ngasih uang dan memintanya segera pergi. Tapi Lucy meyakinkan bahwa GB bisa kerja membantunya di hanggar. Tapi tidak semua pekerjaan berjalan mulus. Hingga suatu ketika di tahun 1983, rombongan Barry dicegat pesawat jet milik DEA. Barry yang mengendari pesawat baling-baling menyiasati dengan adu ketahanan terbang yang memang akhirnya dimenangkan Barry karena pesawat jet lebih boros bahan bakar. Semua pergerakan uang yang sangat masif membuat kecurigaan FBI untuk juga menyelidikinya. Dan pada saat Barry terbang solo, dia dicegat kembali oleh patroli gabungan DEA bersama Dirjen Bea Cukai. Tapi sekarang mereka memakai pesawat baling-baling yang membuatnya tidak bisa menghindar lagi. Barry memutuskan mendarat darurat di sebuah perumahan dan lari menggunakan sepeda yang dibelinya dari bocah. Ternyata kartel juga punya masalah. Pemerintah Kolombia menyatakan perang dengan kartel. Barry dimintai tolong untuk memindahkan mereka ke negara yang aman, yaitu Nicaragua. Saat rapat perpindahan kartel bersama Menteri Dalam Negeri Nicaragua, Barry mendapatkan kabar dari Lucy. GB ditangkap polisi karena lari saat membawa tas penuh uang yang diambilnya dari hanggar saat Barry pergi. Barry menyatakan ingin mundur sementara dari bisnis dengan Jorge dengan alasan masalah keluarga. Tapi Jorge yang juga mengetahui keadaan Barry mengatakan untuk tidak khawatir dan akan menanganinya. GB yang akhirnya dibebaskan diminta Barry untuk segera minggat ke Pulau Bora Bora di tengah Samudra Pasifik. GB yang emang bocah ababil bukannya berterima kasih sudah dibebaskan, malah mengancam untuk mengirimkan uang saku rutin atau akan membocorkan kegiatan Barry. Barry yang kesal mengejarnya, tapi tiba-tiba mobil GB meledak. Ternyata inilah yang dikatakan Jorge. Demikian pula Monty, dia mendapatkan masalah karena atasannya menanyakan operasi pelatihan milisi Contra yang gak sesuai harapan. Dan dari 10.000 lebih pucuk senjatanya, separuhnya diketahui jatuh ke tangan kartel di Kolombia. Monty menarik semua fasilitas pelatihan dari lahan Barry, dan semua berkas tentang operasi yang melibatkan Barry dimusnahkan dari data CIA. Barry yang mencium ketidakberesan berusaha mengemas barang-barang untuk kabur, tapi dia keburu digerebek DEA, ATF, Polda, hingga FBI. Barry meminta hanya untuk menelpon, tapi Monty yang dia tuju nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Saat sampai di ruang jaksa, tiba-tiba ada telepon dari Gubernur Arkansas dan Barry melenggang keluar. Di luar gedung kejaksaan, Barry sudah dijemput dan terbang menuju Istana Negara atau White House. Barry yang masih kebingungan diajak ikut meeting antara DEA dan NSA. DEA ingin memutus rantai bisnis narkoba kartel Medellin, sedangkan Presiden Reagan yang diwakili Kolonel Oli ingin ikan yang lebih besar, yaitu membuktikan bahwa kartel narkoba mendapatkan dukungan dari rezim Sandinista
di Nicaragua. Atau sederhananya untuk menuding komunislah yang berbisnis narkoba. Dan dengan bantuan Berry yang memiliki koneksi dengan kartel bisa menyusup dan mendapatkan foto-foto para gembong kartel. Sekarang Berry bekerja untuk White House. Misi pengambilan foto berhasil. Kamera yang dipasang dalam pesawat kargo memotret dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam pengiriman narkoba. Tapi saat pidato pernyataan Presiden Reagan mengenai bukti keterlibatan pemerintah Nicaragua dalam peredaran narkoba, foto Berry terlihat jelas ditampilkan. Hal ini merupakan pukulan telak bagi kartel yang sudah percaya dengannya. Dan Berry juga merasa dikhianati oleh White House yang gegabah menampilkan bukti secara umum sebelum melakukan tindakan penangkapan. Nggak selesai sampai di sini, FBI datang menggeledah seluruh rumah Berry. Semua uang dan barang berharga disita. Lucy memakai perhiasan yang ada sebanyak mungkin untuk menghindari penyitaan dan sebagai uang pegangan. Sedangkan Berry menjalani sidang yang memutuskan cuman hukuman pelayanan masyarakat. Ya, bukan penjara, tapi 1000 jam pelayanan masyarakat yang dimana dia bisa dikatakan bebas. Keputusan hakim diambil karena semua tindakan Berry dilakukan atas dasar tugas membantu negara. Berry menjalani kehidupannya dengan perasaan khawatir dan berpindah-pindah ke motel. Tapi tempat tujuan hukuman pelayanan masyarakat Berry tetap sama dan di jam yang sama, rumah sakit militer. Hingga di suatu petang, datanglah yang ditunggu. Berry ditemukan meninggal ditembak eksekusi dengan tanggal kematian 19 Februari 1986. Film ini berdasar kisah nyata yang terjadi di Amerika dengan skandal Iran-Contra yang mencoreng pemerintahan masa Presiden Ronald Reagan. Beberapa lini masa dan adegan mungkin tidak runtut sesuai fakta yang terjadi. Tapi di film ini menunjukkan betapa kotornya pekerjaan Paman Sam dalam praktek politik luar negeri yang menggunakan CIA. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih terjadi di beberapa konflik di belahan bumi lain. Amerika yang berperan sebagai polisi dunia, tapi layak disebut juga sebagai preman yang dapat menghalalkan segala cara untuk melancarkan agenda kepentingan mereka. Selesai. Saya Tom dari Sikaro HV. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!